Pembuktian kebenaran. Perkataan Hengki benar-benar membuat kericuhan. Tidak, tidak ada alasan. Aku ingat bahwa Rudy hanyalah garis keturunan. Rituan tidak perlu menargetkannya. Apakah ini cara Damar untuk mencoba membersihkan dirinya sendiri dengan paksa? Di sekeliling, banyak pembicaraan dimulai. Anthony bangkit dan berkata sambil mencibir, Damar, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Om Rituan bertanggung jawab atas keluarga Ardiansyah. Mengapa dia ingin melawan orang seperti Rudy? Tidak peduli seberapa kuat Rudy, kamu hanya bekerja untuk keluarga Ardiansyah sepanjang hidupmu. Damar menyentuh hidungnya dan menatap Hengki. Penampilan Hengki juga sedikit gugup saat ini. Melihat mata Damar, dia terkejut dan dengan cepat berkata, itu karena Rudy sangat luar biasa pada waktu itu. Jeffrey berencana untuk membawa Rituan ke dalam garis keturunannya dan memberinya hadiah 3% saham. Kemudian, dia mulai menceritakan kembali hal aslinya secara perlahan. Akhirnya, untuk membuat reputasi mereka buruk, kami meminta Raden untuk memberi Damar obat di pesta keluarga, dan kemudian diam-diam membawa Damar ke hotel. Aku mengambil ponselnya dan menelepon Dinda untuk memberitahunya bahwa Dinda punya janji. Bentuk tubuhku sangat mirip dengan Damar. Dengan suaranya, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah skandal terbesar di lingkaran elit LH. Rituan telah melakukan hal gila hanya untuk 3% saham, sementara Damar telah dipenjara selama 9 tahun dan bahkan mungkin menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Kemudian, kita semua tahu bahwa Damar dan Dinda memang memiliki hubungan di hotel karena mereka dibius oleh kita, dan kemudian hal-hal menjadi begitu besar sehingga mereka dikenal di seluruh kota. Setelah Hengki selesai, dia sedikit lega dan menyeka keringat di dahinya. Di sebelahnya, seluruh tubuh kamu Rituan tidak bisa berdiri dengan mantap. Damar memegang bahunya sehingga dia tidak bisa bergerak. Selanjutnya, Raden terkejut. Dia berpikir bahwa setelah sekian lama, Damar tidak akan bisa membatalkan kasus ini. Bahkan jika Damar kembali, mereka tidak terlalu peduli. Damar hanyalah seorang pria yang telah dipenjara selama 9 tahun. Dia tidak memiliki yayasan di LH. Dia tidak memiliki modal dan tidak memenuhi syarat untuk membatalkan kasus ini. Tapi sekarang, fakta ini seolah terkoyak. Dia duduk di kursi itu, tak berdaya dan pucat. Keluarga Ardiansyah segera berakhir. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Dengan cara ini, bagaimana orang lain di LH akan berpikir tentang keluarga Ardiansyah, dan bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan keluarga Ardiansyah. Belum lagi sekarang Bank Royal telah mengumumkan sanksi menyeluruh terhadap keluarga Ardiansyah. Pukulan terakhir Damar secara langsung mengenai 7 inci keluarga Ardiansyah. Pertemuan tahunan ini tidak diragukan lagi merupakan awal dari kemunduran keluarga Ardiansyah. Rituan meraung, Hengki, apakah kamu gila? Binar pada akhirnya memberimu keuntungan apa? Mengapa kamu ingin memfitnah kami seperti ini? Air kotor Damar sebenarnya kamu tuangkan di kepala kami. Sudut mulut Damar tersenyum sedikit, lalu menatap Hengki dan berkata, keluarkan bukti terakhir. Wajah Hengki menjadi kusut, tetapi untuk melindungi hidupnya, dia mengeluarkan ponselnya, lalu mengambil mikrofon dan berkata, saya hanya orang kecil pada waktu itu. Saya takut Rituan akan pergi dan meninggalkan masalah ini begitu saja. Jadi saya meninggalkan rekaman ketika dia berbicara dengan saya di awal. Kemudian dia mulai memutar rekaman. Dalam rekaman, Rituan dan Hengki menelepon dan mengatakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua orang bisa mendengarnya. Itu benar-benar suara Rituan. Pada saat ini, Damar melepaskan tangan Rituan, dan seluruh tubuh Rituan terkulai lemas. Mata Damar masih tenang dan tak tertandingi. Dia perlahan menatap orang-orang dari keluarga Ardiansyah, menyapu bagian generasi kedua dan pertama dari keluarga Ardiansyah. Dan juga tak terlewatkan tatapannya menatap Jeffrey. Jeffrey tampaknya sudah 10 tahun lebih tua saat ini. Dia duduk di sofa, napasnya terlihat sengal, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Siapa yang pernah menopang orang tua keluarga Ardiansyah, kulit kepalanya akan terbakar saat ini. Setelah mewarisi begitu lama dan memuliakan LH begitu lama, keluarga Ardiansyah pasti akan kesepian setelah hari ini. Raden, Hans, dan beberapa orang dalam garis keturunan keluarga Ardiansyah, wajah mereka terlihat kusut. Melihat penampilan mereka, Damar memiliki rasa nyaman yang tak terlukiskan. Dia telah ditindas selama 9 tahun. Pada saat ini, dia benar-benar dibebaskan. Adegan itu gempar, dan semua orang membicarakan tentang peristiwa ini. Di sisi lain, Dinda menutupi mulutnya, dan air mata pun jatuh dari matanya. Dia benar-benar difitnah dan dia adalah korban. Air mata Dinda mengalir deras. Selain itu, Gladys juga terlihat sedikit bahagia mendengarnya. Selain bahagia untuk Damar, dan juga yang tak dapat dijelaskan yang terpancar dari dalam dirinya.
Di kejauhan, Rudy yang duduk di sana tubuhnya sedikit gemetar. Dia juga menanggung keburukan dan tekanan selama 9 tahun. Hari ini, semuanya akan berakhir. Clara tersenyum kecil. Tampak raut terkejut dari wajahnya yang kemudian berubah menjadi perasaan yang tenang. Ya, pria di atas panggung itu, tidak peduli hal menakjubkan apa yang dia lakukan. Dia seolah mati rasa dan menjatuhkan keluarga Ardiansyah, dan sepertinya itu tidak lebih dari sesuatu untuk dilakukan. Lisa dan Rima duduk di sana. Wajah Lisa menunjukkan senyum dan berkata, Bu, Damar benar-benar difitnah. Rima mengangguk dan dia berkata, keluarga Ardiansyah benar-benar tamat. Dengan suara nyaring dan keras, Damar berdiri di atas panggung, menatap Rituan dan berkata, mari kita lihat pengadilan. Dan kemudian nikmati bagaimana rasanya penjara. Rituan terlihat pucat, dia jatuh terduduk, menatap Damar, wajahnya penuh dengan penghinaan. Di tengah keramaian, Damar pun menuruni panggung, diikuti juga oleh Hengki yang buru-buru mengikuti Damar dan berlari menuruni panggung. Keluarga Ardiansyah tidak akan kembali, orang-orang keluarga Ardiansyah pun pasti sekarang merasa ingin membunuhnya. Tetapi karena Night Watcher, dia menjadi cukup aman. Damar berjalan menghampiri ayahnya dan berkata, Ayah, aku sudah pernah bilang, aku difitnah. Dan aku akan membuktikannya sendiri. Sekarang, semuanya benar-benar terbukti. Rudy berdiri gemetar dan mengangguk. Ayo pergi, ujar Damar. Binar juga ikut beranjak, dan di antara tatapan orang-orang di sana, beberapa orang menuju pintu untuk pergi. Kebisingan itu sudah tak ada hubungannya lagi dengan mereka. Yang harus dilakukan Damar adalah memperlakukan semua kebenaran dan keadilan kepada publik. Dengan turut campurnya Bank Royal, keluarga Ardiansyah pasti akan terkena pukulan yang kedua kalinya. Hal selanjutnya adalah menyerahkan kasus ini kepada polisi untuk diselidiki. Setelah berjalan turun dari hotel, Binar berkata dengan penuh semangat, astaga, benar-benar lega, kalian barusan tak memperhatikan ekspresi orang-orang di keluarga Ardiansyah. Aku telah berbisnis selama bertahun-tahun, dan perang ini adalah pertempuran yang paling seru. Setelah perang ini, nilai pasar Navis Group harus segera dipulihkan. Damar menyentuh hidungnya. Dia tidak memiliki terlalu banyak ide tentang nilai dari Navis Group, dan dia juga tidak kekurangan uang. Dan kali ini, dia masih mematuhi aturan Night Watcher. Banyak orang tidak tahu mengapa Hengki tiba-tiba akan berdiri dan mengatakan semua ini, dan mereka tidak tega memikirkannya. Karena skandal keluarga Ardiansyah benar-benar menggemparkan. Seperti mengapa Hengki yang meledak seperti itu tidak begitu penting. Tidak ada keraguan bahwa berita utama media besok mungkin akan mengekspos masalah ini. Bahkan jika mereka berspekulasi, mereka hanya akan berspekulasi bahwa Binar menyuap Hengki untuk mengungkap masalah ini. Binar dan Navis Group adalah kekuatan utama dari kekacauan keluarga Ardiansyah. Dan Damar, hanya pria kecil yang dijebak dan bekerja di bawah kuasa Binar, itu saja. Tidak, kita harus makan enak dan merayakannya, Binar berkata dengan penuh semangat. Selain itu, Rudy menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Binar, saya ingin pulang dan memberitahu Ibu Damar kabar baik. Tak masalah, Binar mengangguk. Damar juga bersiap untuk pergi. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat Lilia yang meneleponnya. Halo, Damar dengan cepat menjawab teleponnya. Gunakan kecepatanmu untuk datang kemari. Terjadi sesuatu pada nomor 2, ujar Lilia. Wajah Damar tiba-tiba berubah dan berkata, baik, aku akan segera ke sana. Bersambung.